Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Muhammad Barfahmi NPM 20101102030. 2. Evi Susanti NPM 20101102046. 3. Nurmega Fauziyah NPM 20101102050. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi sistem penggajian. Sistem manajemen SDM atau pengajian. Sistem manajemen SDM atau pengajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan penting ini tercakup dalam sistem manajemen SDM adalah 1. Seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru. 2. Pelatihan training karyawan baru. 3. Penempatan placement atau penugasan karyawan baru. 4. Penggajian atau penentuan gaji, upah, insentif lainnya. 5. Evaluasi kinerja karyawan. 6. Pemberhentian karyawan. Hubungan antara sistem penggajian dan sistem lainnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem penggajian memperoleh input dari 5 sumber. 1. Departemen SDM memberikan input tentang pengangkatan karyawan baru, pemberhentian karyawan lama, atau perubahan tarif gaji dan upah karena kenaikan gaji dan atau promosi. 2. Dari berbagai departemen sistem ini menerima data berupa jam kerja atau karyawan. 3. Lembaga pemerintah memberikan informasi tentang tarif pajak dan petunjuk pengisian SPT sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. 4. Perusahaan asuransi dan organisasi lainnya memberikan input tentang tata cara perhitungan dan pembayaran premi asuransi dan kewajiban keuangan lainnya. 5. Dalam sistem ini, cek merupakan output utama. Karyawan akan menerima cek pembayaran kompensasi kerja mereka. Cek gaji akan dikirimkan ke bank untuk mentransfer dana dari rekening induk ke rekening khusus gaji. Cek juga dikeluarkan untuk membayar kepada lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya untuk memenuhi kewajibannya. Untuk diagram bisa dilihat di gambar pada samping dan di bawah. Prosedur penggajian manual. Terdapat bagian yaitu supervisor, karyawan, bagian gaji, bagian utang, akuntansi, dan keuangan. Narasi prosedur penggajian manual. Yang pertama, supervisor atau penyelia. Setelah menerima tembusan surat pengangkatan karyawan baru, penyelia menyiapkan skedul kerja untuk karyawan baru dan memberikan beban pekerjaan kepada karyawan baru, memberikan tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah itu kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji dan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Yang kedua, karyawan baru. Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru akan memperoleh skedul kerja. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasan langsungannya. Yang ketiga, bagian gaji. Menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru dan digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif, menerima kartu jam dan kerja, membuat daftar gaji sebanyak 2 lembar, dan menyerahkan ke bagian piutang, mengarsipkan kartu jam kerja urut abjad, memperbaharui catatan gaji kumulatif, dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif urut abjad. Yang keempat, bagian piutang. Menerima daftar gaji yang selanjutnya membuat voucher, menandatangani voucher tersebut, dan menyerahkan kepada bagian keuangan bersama dengan daftar gaji. Yang kelima, bagian keuangan. Menerima voucher dan daftar gaji, kemudian membuat cek transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank dan menyetorkannya ke bank, membuat dan menandatangani cek gaji, serta membayarkannya kepada karyawan, meneruskan daftar gaji dan voucher yang sudah dicap lunas kepada bagian akuntansi. Yang keenam, bagian akuntansi. Setelah menerima tembusan bukti setor bank, kemudian mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya urut tanggal, membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke rekening buku besar.
Aktivitas pengendalian sistem penggajian manual. Ada otorisasi transaksi. Penyelia mengotorisasi bagian keuangan menyetujui. Yang ada pengamanan terhadap aktiva dan catatan. Cek gaji dibuat atas dasar daftar gaji yang disusun secara benar. Bernomor urut cetak hanya ditandatangani jika dibuat dengan benar. Digunakan sistem impresi rekening bank khusus gaji. Didistribusikan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses gaji. Diselenggarakan catatan cek yang masih beredar dan diselenggarakan catatan cek yang tidak dapat dicairkan. Ketiga, ada pemisahan tugas, pencatatan waktu kerja dan di bagian gaji dan pengeluaran kas, dan bagian gaji dan departemen SDMA. Dokumen dan catatan yang memadai. Daftar karyawan dan tarif gaji yang terkini diperoleh dari Departemen SDM. Kartu jam kerja dikaji ulang dan pembuatan daftar gaji dikaji ulang. Prosedur penggajian berbasis komputer. Ada Departemen Penggajian, Departemen Pengolahan Data, Manajemen SDM, bagian utang, dan kasir. Narasi prosedur penggajian berbasis komputer. Yang pertama ada bagian gaji. Menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen, kemudian membandingkan kedua dokumen tersebut dan memasukkan data ke gaji komputer, serta mengarsipkan kedua dokumen tersebut urut waktu. Yang kedua, Departemen Pengolahan Data. Menerima input data gaji, kemudian menjalankan program pengurutan data. Menjalankan program pembuatan cek dengan menggunakan file induk penggajian dari file buku besar. Keluarannya adalah cek gaji yang akan diserahkan ke Departemen Keuangan. Berbagai macam laporan periodik yang akan diserahkan ke berbagai departemen, dan daftar gaji yang akan diserahkan ke bagian utang. Yang ketiga ada bagian utang. Menerima daftar gaji, kemudian memberikan otorisasi dan membuat voucher yang selanjutnya voucher dan daftar gaji diserahkan ke kasir. Yang keempat ada kasir. Menerima cek gaji, voucher, dan daftar gaji, kemudian memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkan atau mengecap lunas voucher. Mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut, yaitu daftar gaji diserahkan ke bagian gaji, voucher diserahkan ke bagian akuntansi, cek gaji didistribusikan kepada karyawan, dan cek transfer gaji diserahkan ke bank. Yang kelima, bagian gaji. Atas daftar gaji yang diterima, bagian gaji akan mencocokkan dengan arsip kartu jam kerja dan tiket jam kerja. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan urut tanggal. Bisa dilihat pada gambar di bawah adalah contoh daftar gaji dan daftar potongan. Tujuan, ancaman, dan prosedur dalam sistem penggajian. Fungsi kedua dari sebuah sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik adalah untuk memungkinkan dilaksanakannya aktivitas pengawasan dan pengendalian yang memadai guna menjamin bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Dokumen dan catatan yang telah diuraikan sebelumnya memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan pengendalian. Penggunaan nomor dokumen yang tercantum urut juga memudahkan pengecekan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicapai. Sistem pengawasan dan pengendalian intern untuk sistem akuntansi biaya diselenggarakan dengan menggunakan komputer. Prosedur pengendalian dalam sistem penggajian. Ancaman: pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni dan jujur. Akibatnya adalah kenaikan biaya produktivitas rendah dan pencurian. Kemudian prosedur pengawasannya, standar pengangkatan karyawan, verifikasi skill pelamar, referensi, dan riwayat pendidikan. Kedua, ancaman pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Akibatnya adalah denda dan sanksi moral. Prosedur pengawasan, dokumentasi prosedur pengangkatan karyawan. Ancaman ketiga yaitu perubahan file induk penggajian secara tidak sah. Akibatnya adalah kenaikan kerja, laporan, dan catatan yang tidak akurat dan kehilangan aktiva. Prosedur pengawasan, pemisahan tugas, dan pengawasan akses. Keempat, ancaman data waktu kerja tidak akurat.
Akibatnya adalah laporan internal dan biaya tidak akurat, karyawan banyak yang menganggur dan kelebihan beban. Prosedur pengawasan, otomasi pengumpulan data, pengawasan aplikasi, dan rekonsiliasi kartu jam kerja dan tiket waktu kerja. Kelima, pemrosesan gaji yang tidak akurat akibat catatan tidak akurat dan pembuatan keputusan buruk, penalti pelanggaran hukum pajak, dan sanksi moral jika karyawan tidak digaji. Prosedur pengawasan, penjumlahan kelompok dan pengawasan aplikasi lainnya, dan diselenggarakan rekening khusus gaji. Keenam, pencurian atau kecurangan distribusi cek gaji. Akibatnya, kenaikan biaya dan kehilangan aktiva. Prosedur pengawasan yaitu deposit langsung, distribusi cek gaji oleh pihak yang independen, kemudian investigasi seluruh cek yang belum diuangkan. Yang terakhir adalah kehilangan data atau penyajian data secara tidak sah. Akibatnya adalah kehilangan aktiva dan penurunan moral. Prosedur pengawasan akses, dan prosedur backup. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.